Saya Muhammad Rizky Maulana Rizaldi Santosa, nomor induk mahasiswa 20521038. Pada kesempatan saat ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang proses penyampaian informasi dakwah dari dai. Dalam proses penyampaian dan penerimaan informasi dakwah, menurut ilmu komunikasi, suatu informasi yang akan diterima akan melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama yaitu penerimaan stimulus informasi, yang kedua pengolahan informasi, yang ketiga penyimpanan informasi, dan yang keempat menghasilkan kembali suatu informasi. Dari beberapa tahap-tahapan yang sudah saya sebutkan di atas tadi, bahwasanya informasi dakwah yang disampaikan seorang dai haruslah dengan hikmah dan bernilai kebaikan atau kebajikan. Dakwah dengan hikmah telah ditafsirkan oleh sebagian ahli tafsir sebagai perkataan yang tegas dan benar, yang dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Menurut Profesor Jamaluddin Ancok dan Fuad Nasori, kata hikmah tidak sebatas pada definisi tersebut. Hikmah dapat juga diartikan sebagai penggunaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan. Dalam tinjauan psikologi komunikasi, terdapat 3 faktor penting yang sangat menentukan keberhasilan dakwah, yakni sebagai berikut. Yang pertama yaitu yang menyampaikan dakwah atau komunikator. Yang kedua, teknik penyampaian dakwah atau communication. Yang ketiga, siapa penerima dakwah atau audience. Menurut MC Guyer, salah satu penggagas teori perubahan sikap, sebagaimana yang dikutip oleh Profesor Jamaluddin Ancok dan Fuad Nasori, proses perubahan sikap seseorang dari tidak tahu atau tidak menerima informasi dakwah melalui 3 faktor yang dijelaskan di atas, di mana setiap muslim wajib berdakwah kapan saja dan di mana saja. Namun, berdakwah memerlukan manajemen dakwah apabila berdakwah di hadapan majelis atau jamaah yang berskala banyak. Langkah-langkah yang diperlukan sebelum berdakwah adalah langkah pertama, yaitu yang pertama menentukan topik dakwah. Yang kedua, men-setting tujuan akhir suatu dakwah. Yang ketiga, mengidentifikasi medan serta khalayak yang akan menerima dakwah. Yang keempat, memilih waktu yang tepat. Yang kelima, mempersiapkan materi. Langkah selanjutnya yaitu langkah kedua, yakni teknik penyajian dakwah yang efektif. Jadi yang pertama yaitu adalah topik dan waktu yang tepat berdasarkan permasalahan yang terjadi. Yang kedua, analisa khalayak, yakni mengetahui siapa audiens, yaitu dalam tingkatan usia, pendidikan, dan lain-lain. Dan yang terpenting, objek dakwah sudah terkena fikrah atau ideologi atau pemikiran yang sudah ataupun yang belum. Yang ketiga yaitu memilih serta memilah materi dakwah. Yang keempat, mempersiapkan alat peraga. Syekh Muhammad Abdul mengatakan bahwa umat yang dihadapi seseorang pendakwah secara garis besar terbagi menjadi 3 golongan, dan golongan tersebut harus dihadapi dengan cara yang berbeda pula. Golongan yang pertama yaitu golongan cerdik cendekiawan yang cinta kebenaran dan dapat berpikir secara kritis dan cepat dalam menangkap arti persoalan. Golongan ini harus dipanggil atau diseru dan diberi nasihat dengan hikmah, yakni dengan alasan-alasan serta dalil yang dapat diterima oleh mereka. Golongan yang kedua yaitu golongan orang awam, yakni merupakan orang yang belum dapat berpikir secara kritis dan mendalam, juga belum dapat menangkap pengertian yang tinggi-tinggi. Golongan ini sebaiknya diseru atau diberi nasihat dengan mau'idatul hasanah atau dengan ajaran-ajaran atau anjuran didikan yang baik dan mudah dipahami. Golongan terakhir yaitu golongan yang ketiga, yakni golongan yang tingkat kecerdasannya di antara 2 golongan di atas, yakni maksudnya di antara golongan cerdik dan cendekiawan, yakni golongan di antara cerdik cendekiawan dan golongan orang awam, yakni golongan ini merupakan golongan yang belum dicapai dengan hikmah, akan tetapi tidak sesuai dengan nasihat. Golongan yang terakhir, yakni golongan yang tingkat kecerdasannya di antara 2 golongan di atas, yang di sini dimaksud yaitu di antara golongan cerdik cendekiawan dan golongan orang awam.
Golongan ini termasuk golongan yang belum dicapai dengan hikmat, akan tetapi tidak sesuai juga dinasihati menggunakan metode orang awam. Golongan ini tidak suka membahas sesuatu, tetapi tidak hanya dalam batas yang tertentu dan tidak sanggup mendalaminya secara benar. Golongan ini sebaiknya diseru atau dinasihati dengan mujadalah billati hiya ahsan, yakni dengan cara bertukar pikiran guna mendorong mereka supaya berpikir secara sehat dan dengan cara yang lebih baik. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizar Rahman. Nomor induk mahasiswa 205211050. Di sini saya akan menjelaskan proses penerimaan informasi dakwah dari dai. Dalam interaksi antara seorang dai dan mad'u, dai menyampaikan pesan ataupun informasi dengan menggunakan media ataupun alat sebagai perantara penyampaian informasi dakwah. Komunikasi yang dilakukan tidak hanya bermaksud memberikan sebuah pengertian, namun juga memberi pengaruh sikap serta membangun hubungan sosial yang baik. Namun tidak terlepas dari tujuan dakwah, yakni mendorong mad'u untuk melaksanakan ajaran-ajaran agama yang rahmatan lil alamin. Dalam proses penerimaan informasi dari dai kepada mad'u, pastinya secara psikologis mad'u akan dapat mempersepsikan stimuli sesuai dengan karakteristik personalnya. Pesan atau informasi yang diberikan dai sama, namun pemberian makna akan berlain setiap mad'u yang berbeda-beda. Berikut proses penyampaian secara psikologis dari dai. Yang pertama adalah sensasi. Sensasi berasal dari kata sens, yang berarti alat penginderaan yang menghubungkan organisme dengan lingkungan. Dalam psikologi komunikasi, sensasi adalah proses menangkap stimuli atau rangsangan yang dapat disederhanakan sebagai proses yang ditimbulkan alat indera ketika sedang merasakan rangsangan atau suatu peristiwa. Seperti contoh ketika seorang dai yang tampil di hadapan mad'u, maka stimuli yang ditangkap oleh mad'u adalah mula-mula adalah sosok tubuhnya oleh indera mata. Kemudian setelah berpidato, orang menangkap stimuli aroma parfumnya yang wangi oleh indera penciuman. Dan bagi yang bersalaman akan menangkap stimuli tangan yang halus dan hangat oleh indera peraba. Jadi apa saja yang menyentuh alat indera disebut dengan stimuli atau rangsangan. Namun setiap mad'u akan memiliki sensasi yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh 1. Kapasitas alat indera yang berbeda-beda. 2. Perbedaan pengalaman dan berbedanya lingkungan. Selanjutnya adalah persepsi. Persepsi adalah proses pemberian makna atau penafsiran dari sensasi sehingga manusia memperoleh pengetahuan baru. Persepsi mengubah sensasi menjadi sebuah informasi. Persepsi dapat dipengaruhi dengan berbagai faktor-faktor dengan antara lain. Yang pertama adalah faktor perhatian. Faktor perhatian merupakan proses mental di aman kesadaran terhadap suatu stimuli lebih menonjol, dan pada saat yang bersama terhadap stimuli yang lain melemah. Faktor perhatian bisa datang dari luar atau eksternal maupun dari dalam atau internal. Faktor eksternal dalam menarik perhatian biasanya disebabkan karena adanya suatu hal yang mempunyai sifat-sifat mencolok dibanding dengan stimuli yang lain. Semisalnya karena adanya unsur gerakan, unsur kontras, perulangan. Sedangkan faktor internal yang mempengaruhi perhatian terdiri dari faktor biologis dan sosiopsikologis. Selanjutnya adalah faktor fungsional. Faktor fungsional adalah faktor yang mempengaruhi faktor kebutuhan, suasana emosional, dan latar belakang budaya. Suasana mental juga dapat mempengaruhi persepsi. Selanjutnya adalah faktor struktural. Menurut teori Gaslight yang diperkenalkan pertama kali oleh Max Wertheimer pada tahun 1912 ini, bahwa dalam pengamatan atau persepsi suatu stimulus ditangkap secara keseluruhan, bukan dengan penjumlahan rangsangan-rangsangan kecil. Kata Gestalt sendiri berasal dari istilah Jerman yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi front atau configuration atau bentuk.
struktur, kedekatan, dan kesamaan yang mempengaruhi persepsi. Selanjutnya adalah memori. Salah satu kelebihan manusia adalah kemampuan dalam menyimpan informasi yang banyak, serta dalam jangka waktu yang lama, dan dapat mengingatnya kembali. Memori merupakan suatu sistem yang sangat berstruktur yang menyebabkan organisme sanggup merekam fakta tentang dunia dan menggunakannya sebagai bimbingan. Dalam siklus ini, yang dimana mad'u menerima informasi yang ditangkap oleh panca indera atau sensasi, kemudian diolah menjadi sebuah informasi, selanjutnya disimpan dalam memori. Dalam proses kerja memori melalui 3 tahapan, yaitu perekaman informasi yang berasal dari persepsi dicatat melalui jaringan saraf. Penyimpanan informasi itu disimpan dalam bentuk tertentu, di tempat tertentu, dan dalam waktu tertentu. Pemanggilan pengingatan kembali informasi yang telah tersimpan. Namun, dalam tahapan ini mengandung perbedaan di antara mad'u satu dengan mad'u lainnya, seperti dalam tingkatan kapasitas memori setiap mad'u yang berbeda-beda dan daya ingat dalam jangka waktu yang berbeda-beda juga. Berpikir adalah suatu kegiatan yang melibatkan penggunaan konsep serta lambang sebagai pengganti objek dan peristiwa. Menurut Al-Raghib Al-Asani dalam Mufradat Al-Quran, pikiran adalah potensi yang dapat mengantar pengetahuan sampai kepada objek yang diketahui. Sedangkan berpikir artinya menggunakan potensi itu sesuai dengan kapasitas intelektualnya atau pengetahuannya. Berpikir merupakan tahapan yang keempat setelah sensasi, persepsi, dan memori, yang dapat mempengaruhi penafsiran terhadap suatu stimulus. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih telah menyimaknya. Jangan